sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah, maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa bagian ataupun beberapa isi ma'rifah. Adapun yang pertama kita akan mengenalnya dengan istilah alam. Mungkin secara dasar kita akan menyebut alam itu sebagai nama kan. Udah sampai situ saja. Yang mana ketika kita menyebutkan suatu nama, maka otomatis terlintas bagi kita adalah suatu hal yang tertentu, tidak lagi hal yang secara umum. Maka dari itu ini salah satu daripada isim ma'rifah. Nah, lalu untuk lebih memahaminya kita lihat contoh di dalam kitab Nahwadi. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dail amin. Al-alamu al-amsilah aliyun fil hadiqati jarat aisyatu tajri sufunu baina misra wa rubba tashtahiru uswanu bi jawdatil hawai lundunu akbaru biladil ijlis safara abi ila dimyata. Kita lihat di misal yang pertama. Sebelumnya kita langsung ke al-bahsu. Al-bahsu nanzuru fil amsilati sabiqah fa nara anna al-asma'a Ali wa Aisyah wa Misra wa Uba wa Uswan wa Lundun wa Dimyat yadullu ala kulli minha ala syakhsin aw makanin muayyanin ma'rufin lana fa hadhihi al-asma'i dan ma'arifu. Wa idza coba kita lihat contoh-contoh dari kata dari misal di atas. Kita temukan ada Ali, ada Aisyah, ada Misra, ada Uruba, ada Uswan, ada Lundun, dan ada Dimyat. Yang mana setiap dari semua itu ia menunjukkan pada seseorang tertentu atau menunjukkan tentang suatu tempat tertentu. Seseorang seperti apa? Seperti Ali, Aisyah. Tempat seperti siapa? Seperti Mesir, Eropa, Uswan, London, dan Dimyat. Yang mana semua itu adalah daerah-daerah atau orang yang kita kenal. Nah, misalnya seperti kita mengatakan Ali, yang mana Ali itu adalah teman kita. Fatimah, yang mana itu maksudnya teman kita. Maka fahadil asma, maka nama-nama yang menunjukkan orang tertentu tadi atau menunjukkan tempat tertentu tadi itu dinamakan dengan ma'rifah. Wa idza bahatna fi sababi kauniha ma'rif, apabila kita ingin mengetahui sebab kenapa dia menjadi ma'rifah, maka kita ra'aina annalladzi ra'aina, kita lihat bahwasanya yang dinamai tiap-tiap seseorang atau tiap-tiap makan yang arada annal isma yadullu alaihi bi ainihi wa yakunu alamatan lahu, yang mana dikehendaki dengan nama tersebut menunjukkan kepada seseorang tertentu secara spesifik atau tentang tempat secara spesifik yang tertentu tadi, wa yakunu alamatan lahu, yang mana dengan nama tadi itu menjadi tanda bagi suatu tempat yang tertentu atau nama tertentu tadi. Fa indaka sama ka abuka. Apabila kita lihat bahwasanya ketika ayah kita menamai kita dengan suatu nama Muhammad, maka ketika orang tua kita menyebut Muhammad, pasti yang dikehendaki adalah kita anak. Nah, sekalipun banyak Muhammad di luar sana, namun dengan beda kehendak atau beda wadah, nanti mungkin kita akan membahas di dalam ilmu wadah ke depannya. Cuman pada dasarnya di sini kita fokus fa'indama sama ka abuka, tatkala ayah engkau menamai engkau, qasadaan yakunas maka khosan bik, maka ayah engkau itu bermaksud bahwasanya nama yang ia sematkan kepada dirimu itu terkhusus untukmu, sekalipun nanti di luar sana banyak nama yang sama denganmu. Idza nataqa bihi ayyu insanin fahima sami annakal maksud bihi duna ghairi. Nah, apabila ia menyebutkan nama dengan nama engkau, bihi ayya insanin nataqa bihi ayyu insanin fahima sami annakal maksud bihi duna
duna ghairi. Wa idza kana laka qitsa samaitahu isman fa inna hadzal ism yadullu alaihi wa yu'ayyinuhu wa hadza naw' minal ma'arif yusamma alaman. Nah, apabila ketika kita sebutkan tadi nama, yang mana kita semua sepakat teman tongkrongan kita ada namanya Adul. Nah, ketika kita nyebut kepada kawan kita si Adul, maka otomatis yang terlintas adalah kawan kita yang Adul tadi, bukan adul-adul di luar sana yang lain. Nah, lalu ketika kita memiliki seekor kucing, ketika kita namai ia misalnya Michael, kucing tadi, maka sekalipun ada di luar sana kucing yang bernama Michael, itu bukan yang dikehendaki, tapi yang kita kehendaki ketika kita menyebut nama seekor kucing yang bernama Michael itu adalah kucing yang kita punya. Nah, lalu kita ke kaidah al-alam. Alam itu apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang mana dengan isim ma'rifah summiya bihi, dinamai seseorang, tempat atau nama hewan atau sesuatu yang diberi nama dan ditunjukkan secara spesifik tertentu saja, tidak secara umum. Kalau mungkin kalian masih belum memahami, maka tidak masalah. Yang terpenting kita lanjutkan terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, insya Allah nanti kalian akan memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.